Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Takmir Bapak Haji Abdul Qadir yang kami hormati, marilah kita awali pertemuan ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dan kemudian dilanjutkan dengan rutinitas kita, yaitu coffee morning. Mudah-mudahan bisa langgeng ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sittatu asya hunna gharibun fi sittati mawadi'ah. Ada 6 perkara yang mana perkara tersebut perkara yang asing, yang terasingkan, fi sittati mawadi'ah, di dalam 6 hal atau 6 tempat. Ai ba'idatun 'anil munasabati, yakni jauh dari sesuatu yang dicocoki, jauh dari sesuatu yang pantas. Apa 6 hal atau 6 tempat yang terasingkan? Yang pertama, al-masjidu gharibun, yaitu pertama adalah masjid. Al-masjidu gharibun, masjid itu terasa asing. Idza kana al-masjidu mabniyan, ketika keberadaan masjid itu
yang telah dibangun fima baina qaumin la yusalluna fihi ay fi dzalikal masjid. Ketika bangunan masjid itu di dalam atau di antara kaum, di antara orang-orang la yusalluna fihi, orang-orang yang tidak mau sholat di dalam masjid tersebut, maka masjid tersebut merupakan tempat yang asing bagi orang-orang yang tidak mau sholat ke masjid. Kalau di sini adalah masjid-masjid yang berbeda dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena di antara masjid, tetangga masjid, masyarakat di sekitar masjid semuanya rajin sholat di masjid. Jadi masjid yang dibangun di antara kaum-kaum yang tidak mau sholat, ini kemungkinannya di tempat-tempat yang minoritas orang Islam. Jadi masjid yang dibangun di antara orang-orang non-muslim atau mayoritas masyarakatnya muslim, atau masyarakatnya tidak begitu mengenal tentang agama, masyarakatnya masyarakat yang masih awam, atau tempat-tempat yang terpencil dari tempat-tempat kajian Islam, atau tempat-tempat yang jauh dari orang-orang yang mengerti ajaran tentang Islam. Maka masjid seperti itu akan terasa asing, aneh, karena masyarakatnya tidak ada yang mau sholat atau hanya sedikit. Yang kedua, hal-hal yang asing, wal mushafu gharibun idza kana al mushafu mawdu'an fi manzili qaumin la yaqra'una fihi ay fi dzalika al mushaf. Al-Quran itu adalah sesuatu yang asing jika Al-Quran tersebut atau mushaf Al-Quran ditempatkan atau diletakkan di antara kaum la yaqra'una fihi, orang-orangnya tidak mau membaca Al-Quran. Al-Quran hanya dipajang di lemari, ditumpuk-tumpuk di lemari, nggak dibaca, atau jarang-jarang membaca Al-Quran. Maka Al-Quran ini menjadi asing karena tidak rajin membaca Al-Quran. Al-Quran hanya jadi pajangan, hanya buat hiasan atau hanya ditumpuk saja di dalam lemari. Ini Al-Quran akan menjadi asing jika tidak dibacanya. Maka supaya Al-Quran ini tidak asing bagi kita, sering-sering membaca Al-Quran di setiap
kelonggaran kita untuk selalu ingat dengan membaca Al-Quran, supaya Al-Quran ini tidak menjadi sesuatu yang asing bagi kita. Sering-sering membaca Al-Quran di waktu-waktu yang longgar. Wal Qur'anu gharibun idza kana mahfuzan fi jawfil fasik fi qalbi man fi qalbi man ittaqadahu wa syahidahu wa lam ya'mal bima fihi. Al-Quran itu akan merasa asing jika ada seseorang yang hafal Al-Quran fi jawfil fasik, di dalam hati orang-orang yang fasik. Adakah orang yang hafal Quran tapi fasik? Kalau kita lihat sangat jarang sekali, tapi ada, tapi sangat jarang sekali. Siapa orang yang hafal Quran tapi fasik? Padahal dia meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walam ya'mal bima fihi. Jadi orang yang hafal Quran, Al-Quran tersimpan di dadanya, di hatinya. Walam ya'mal bima fihi, tapi tidak mau mengamalkannya. Al-Quran hanya cukup dibaca saja, hukum-hukumnya tidak diamalkan. Sebagai contoh kecil, orang hafal Al-Quran kok mau bohong, itu juga termasuk orang yang fasik. Dan sangat jarang sekali orang yang hafal Quran itu punya sifat yang fasik. Sangat jarang kita temui, karena dengan hafalannya atau dengan gigihnya untuk menghafal, maka hidayah Allah senantiasa turun atau selalu diberikan oleh Allah hidayah, sehingga hatinya sedikit demi sedikit akan melaksanakan atau melakukan kebaikan-kebaikan. Memang kalau untuk mengamalkannya kita tidak bisa semuanya, minimal paling tidak senantiasa kita mengamalkan yang ringan-ringan yang kita mampu. Sebab ketika Sayyidina Ali dibunuh di dalam sholatnya, itu yang membunuh adalah orang yang hafal Al-Quran, akan tetapi tidak mengamalkannya. Orang yang juga alim tapi membunuh Sayyidina Ali. Ini termasuk contoh orang yang hafal Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Kemudian wal mar'atu
al-muslimatu as-salihatu, seorang wanita muslimah dan salihah, seorang perempuan yang muslimah dan salihah, perempuan yang baik, perempuan yang salihah, ay al-muti'atu lillah wa lirrasuli al-hasanatu lil umur, seorang wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan selalu melaksanakan perkara-perkara yang baik. Itu gharibatun fi yati rajulin zalimin, seorang wanita yang baik-baik, yang sholihah, yang muti'ah, itu akan menjadi asing di hadapan seorang lelaki yang zalim. Jadi orang-orang wanita-wanita yang muslimah, wanita yang baik, itu di mata orang-orang yang di mata lelaki itu adalah wanita yang asing. Karena seorang yang zalim itu perkumpulannya juga para orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang baik dianggap asing karena sudah perkumpulannya yaitu orang-orang yang zalim atau orang-orang yang rusak, orang-orang yang melampaui batas, maka dikatakan perempuan yang seperti itu adalah asing, tidak dikenal atau tidak sejalan dengan jalannya, karena memang beda jalannya. Orang-orang yang benar akan dijauhkan dari jalannya orang-orang yang buruk. Maka jika orang yang buruk melihat orang-orang yang baik, itu terasa asing karena bukan perkumpulannya. Ai idza kanat fi ismati zawjin mujawizin 'anil haqqi ilal batil, tatkala wanita-wanita yang dijaga oleh suaminya, mujawizin, suami yang melewati batas hukum-hukum Allah, atau suami yang zalim, anil haqqi ilal batil, jadi orang-orang yang zalim atau seorang perempuan yang punya suami zalim itu selalu menginginkan wanita-wanitanya atau istri-istrinya mengikuti jalannya. Maka jika tidak sejalan dengan apa yang diinginkan suaminya, maka merasa istrinya ini orang asing, tidak sejalan. Maka muslimah seperti itu menurut pandangan suami-suami yang zalim adalah istri yang terasa asing. Sayyi'il khuluqi, yaitu suami atau lelaki yang sangat buruk pekertinya, buruk kelakuannya, buruk perilakunya. Itu adalah
Menurut orang-orang yang zalim atau suami-suami yang zalim, istri yang solehah itu sangat asing di matanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafuna wa yu'lafuna. Nabi bersabda, kalian semua yang paling aku cintai adalah kalian yang baik budi pekertinya. Al-muwatti'una nafat selalu menundukkan pandangannya, selalu menundukkan akhlaknya, selalu tawadhu, tidak sombong, rendah hati. Alladzina ya'lafuna, yaitu orang-orang yang ramah atau akrab, wa yu'lafuna, ya, dan juga bisa diakrabi, yaitu orang-orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa husnul khuluqi, siapakah orang yang baik budi pekertinya, siapakah orang yang baik akhlaknya, ayyakuna sahlal arikati layyinal janibi tariqal wajhi qalilal fawri thayyibal kalimati. Orang-orang yang akhlaknya baik ketika orang yang selalu memudahkan atau sifatnya selalu ingin memudahkan orang lain. Layyinal janibi, lembut pergaulannya, tingkahnya sangat lembut, tidak kasar. Ini adalah orang-orang yang baik akhlaknya budi pekertinya. Tariqal wajhi, orang-orang yang wajahnya selalu terlihat ramah, wajahnya tidak meremut, selalu kelihatan ceria, memperlihatkan wajahnya selalu tersenyum ataupun ramah terhadap sesama, tidak memperlihatkan wajah yang seram atau menakutkan. Qalilal fawri, sedikit penolakannya atau larinya. Maksudnya yaitu selalu kalau dimintai tolong selalu dia kerjakan, karena akhlaknya yang baik selalu membantu kepada orang yang membutuhkan. Kenapa qalilal fawri? Tidak semuanya, karena membantu itu ada juga membantu dalam keburukan, maka ini tidak boleh. Jadi membantu dalam kebaikan ini selalu dia kerjakan selama dia mampu. Ini adalah akhlak yang baik. Thayyibal kalimati, kalau berkata selalu baik, kalau mengucapkan atau berbicara dengan orang lain selalu baik, tidak menyakiti,
Ini adalah akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, ahlul jannah kullu hayyinin layyinin sahlin tolkain. Orang yang ahli surga, orang yang akan menjadi penduduk surga adalah kullu hayyinin, orang yang selalu mudah, gampang untuk membantu orang lain, tidak mempersulit orang lain. Ini adalah penduduk surga, ahli surga. Layyinin, orang yang lemah lembut, tidak kasar. Ini juga penduduk surga. Sahlin, orang yang selalu memudahkan orang lain. Tolken, orang yang selalu ramah dalam pergaulannya. Itu adalah penduduk surga, semuanya orang yang selalu memudahkan orang lain, selalu lemah lembut, selalu berwajah ceria. Ini adalah calon-calon penduduk surga nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.